Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman, beserta Ibu Anissa. Sebelumnya, saya mau ucapkan terima kasih kepada Ibu Anissa selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil proposal skripsi saya. Berikut judul yang telah saya buat, yaitu mengenai perjanjian perkawinan pasca nikah sebagai instrumen preventif perlindungan hak ekonomi istri, studi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69 garis miring PUU strip 13 garis miring 2015. Latar belakang masalah yang saya ambil dalam penelitian saya yaitu konteks perkawinan dalam hukum Indonesia yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta KHI dalam perspektif Islam merupakan akad yang sakral dengan hak dan kewajiban yang seimbang. Kompleksitas pengelolaan harta dalam rumah tangga modern menuntut adanya instrumen hukum yang jelas dan berkeadilan bagi kedua belah pihak. Urgensi dalam perlindungan hak istri ini adalah kerentanan hak ekonomi istri dalam perkawinan berpotensi menimbulkan kekerasan ekonomi. Dengan tanpa adanya instrumen preventif yang memadai, istri akan rentan kehilangan haknya atas harta bersama. Oleh karena itu, saya mengambil latar belakang masalah ini menjadi sebuah mekanisme perlindungan hukum yang proaktif untuk bagaimana nanti melindungi harta istri, salah satunya melalui perjanjian perkawinan pasca nikah sebagai instrumen preventifnya. Kemudian dari latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah yang saya ambil ada tiga. Yang pertama, bagaimana perubahan paradigma pengaturan perjanjian perkawinan pasca nikah, pasca putusan MK nomor 69 garis miring PUU eh, strip 13 tahun 2015. Kemudian bagaimana kedudukan perjanjian pasca nikah sebagai instrumen preventif perlindungan hak ekonomi istri, serta bagaimana relevansi putusan MK tersebut dalam memperkuat perlindungan preventif hak ekonomi istri. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perubahan paradigma pengaturan perjanjian perkawinan pasca nikah serta mengkaji kedudukan perjanjian pasca nikah sebagai instrumen preventif dan menilai relevansi putusan dari MK tersebut dalam memperkuat perlindungan hak ekonomi istri. Selanjutnya, mengenai kerangka teori, pada penelitian ini ada beberapa kerangka teori yang saya ambil. Yang pertama ada teori perlindungan hukum. Saya mengambil eh, teori perlindungan hukum ini menurut Philippus M. Hajon yang membagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan preventif, yaitu pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran hak melalui instrumen hukum yang bersifat antisipatif. Kemudian adanya perlindungan represif juga, yaitu penyelesaian sengketa setelah misalkan hak dilanggar melalui pengadilan atau lembaga hukum. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan pasca nikah ini berperan sebagai instrumen perlindungan preventif bagi hak ekonomi istri. Selain teori perlindungan hukum, saya juga mengambil teori kepastian hukum oleh Utrecht dan Gustav Radberg yang menekankan bahwa kepastian hukum mensyaratkan aturan yang jelas, tertulis, dan dapat diprediksi. Pada kasus perjanjian perkawinan ini, hal tersebut sangatlah penting dan wajib yang dilakukan oleh para pihak karena pada putusan MK tersebut pengakuan hukum atas perjanjian pasca nikah memberikan landasan kepastian hukum yang kuat bagi perlindungan hak ekonomi istri dalam rumah tangga. Kemudian selanjutnya saya mengambil juga teori keadilan jadi dari John Rawls yang mendefinisikan keadilan sebagai fairness, yaitu prinsip yang disepakati secara rasional dibalik terbit ketidaktahuan. Intinya pada prinsip keadilan ini antara individu memiliki kebebasan dasar yang setara.
Pada penelitian ini, dalam konteks perkawinan, teori ini melandasi perlindungan hak ekonomi istri agar tidak berada dalam posisi yang dirugikan akibat ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga. Kemudian selain itu ada perspektif hukum keluarga Islam yang saya ambil oleh Wahbah Az-Zuhaili yang menegaskan bahwa hukum keluarga Islam menjamin perlindungan harta sebagai salah satu dari 5 tujuan maqasidus syariah. Oleh karena itu, istri juga memiliki hak penuh atas harta pribadinya dan perkawinan tidak menghapus kepemilikan tersebut. Oleh karena itu, perjanjian pasca perkawinan pasca nikah ini juga sejalan dengan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri menurut perspektif hukum keluarga Islam dalam pengelolaan harta rumah tangga. Selanjutnya, kita lanjut mengenai kerangka teori. Kerangka teori yang pertama mengenai teori perjanjian, saya mengambil teori dari R. Subekti yang mendefinisikan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan perikatan hukum. Dari hukum perjanjian tersebut ada asas-asas yang perlu dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Dalam hal ini adalah konteks perkawinan antara suami dan istri. Yang pertama mengenai asas kebebasan berkontrak, kemudian ada asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda atau perjanjian mengikat para pihak antara suami dan istri, dan akad iktikat baik sebagai landasan yuridis sahnya suatu perjanjian dalam hukum perdata Indonesia. Oleh karena itu, dengan adanya teori perjanjian ini, adanya legitimasi perjanjian pasca nikah, yang mana perjanjian pasca nikah telah diakui sebagai instrumen hukum yang pastinya berdasarkan asas-asas perjanjian dan putusan MK. Oleh karena itu, dari perjanjian pasca nikah ini memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Selanjutnya, metode penelitian yang saya ambil karena metode penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma hukum, peraturan perundangan-undangan, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan pasca nikah. Pendekatan yang saya ambil adalah pendekatan perundang-undangan atau statute approach, pendekatan kasus, case approach, dan berfokus pada putusan MK nomor 69 garis miring PUU 13 tahun 2015 ini, serta pendekatan konseptual. Sumber dan teknik analisis data yang saya ambil ya ini yaitu ada sumber data primer, kemudian ada data sekunder dan data tersier. Kemudian terkait teknik analisis data, teknis pengumpulan datanya melalui studi kepustakaan dan dokumentasi yang dilakukan secara kualitatif, deskriptif, dan preskriptif. Lanjut, tinjauan penelitian terdahulu. Pada penelitian kasus perjanjian pasca nikah ini, saya mengkategorikan tinjauan penelitian terdahulu yang sudah pernah dibahas menjadi 5 kategori. Yang pertama, yaitu perkawinan campuran dan perlindungan. Pada penelitian terdahulu, kategori pertama dan kedua ini mengkaji hak atas tanah dalam perkawinan campuran dan pertimbangan hukum hakim dalam melindungi harta bersama. Temuan yang menunjukkan perlunya instrumen hukum yang jelas untuk melindungi hak ekonomi pasangan. Kemudian kategori 3 dan 4 saya kelompokkan membahas mengenai administrasi hukum dan implementasi lapangan. Studi mengidentifikasi hambatan administratif dalam pendaftaran perjanjian perkawinan di KUA dan di Dukcapil, serta tantangan implementasi di lapangan terkait perlindungan kreditur dan pihak ketiga.
Yang terakhir, kategori kelima, mengenai perspektif hukum Islam dan maqasidus syariah. Dari perspektif hukum Islam menekankan prinsip hifdzul mal atau perlindungan harta, yaitu relevansi dengan kewarisan dan keseimbangan hak suami istri dalam perkawinan. Inti dari inti dari putusan MK tersebut yaitu yang pertama, adanya perubahan paradigma perjanjian perkawinan. Sebelum diputuskannya putusan MK tersebut, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat pada saat atau sebelum pernikahan dilangsungkan. Kemudian, ketika pasca putusan MK nomor 69 diberlakukan, pasangan suami istri kini memiliki hak untuk membuat, mengubah, atau mencabut perjanjian pasca perkawinan kapan saja selama ikatan perkawinan masih berlangsung, memberikan fleksibilitas dan kepastian hukum yang lebih kuat bagi perlindungan hak ekonomi istri. Kemudian, terkait inti putusannya, yaitu pasal 29 Undang-Undang Perkawinan ini ditafsirkan ulang. Perjanjian kawin yang sebelumnya hanya dapat dibuat sebelum tidak hanya bisa berlaku, tapi juga bisa diakui secara sah dan mengikat secara hukum. Berlaku umum dan mengikat seluruh warga negara serta lembaga negara. Kemudian selanjutnya adanya perbandingan paradigma seperti yang sudah disampaikan sebelum putusan MK, perjanjian perkawinan tersebut hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dan belum ada aturan yang memiliki mekanisme untuk mengatur pemisahan harta. Oleh karena itu, seringkali hak ekonomi istri rentan karena tidak ada instrumen preventif yang sah untuk melindungi aset dan kepentingan finansial selama perkawinan berlangsung. Kemudian setelah putusan MK berlaku, perjanjian perkawinan dapat dibuat kapan saja selama perkawinan berlangsung. Hal ini menjadi peluang mitigasi risiko ekonomi istri yang terbuka luas, yaitu dengan pembagian harta menjadi adil dan transparan, kemudian kepastian hukum terjamin, serta hak istri mendapat perlindungan preventif yang sah dan mengikat secara hukum. Selanjutnya, salah satu instrumen preventif pasca nikah yang dapat diambil yaitu yang pertama ada mencegah sengketa ekonomi, yang kedua menjamin pembagian harta yang adil, serta adanya kepastian hukum dan perlindungan istri. Selanjutnya, tantangan praktis dalam pengimplementasian perjanjian pasca nikah ini, yang pertama yaitu kesenjangan regulasi. Terdapat ketidaksinkronan antara undang-undang perkawinan, kemudian komplikasi hukum Islam, dan putusan MK nomor 69 tersebut. Adanya hambatan administratif di KUA dan di Disdukcapil yang mempersulit pencatatan perjanjian pernikah secara resmi dan mengikat. Kemudian ada juga terkait hambatan pemahaman dan perlindungan. Masih rendah sekali pemahaman masyarakat dan notaris terhadap mekanisme perjanjian pasca nikah yang menjadi kendala utama pengimplementasiannya. Selain itu, perlindungan hak kreditur dan pihak ketiga juga belum diatur secara komprehensif dalam kerangka hukum yang berlaku. Kemudian saya juga mengambil rekomendasi kebijakan dan praktiknya. Yang pertama yaitu rekomendasi penyusunan aturan teknis pelaksanaan perjanjian pasca nikah yang jelas dan komprehensif tentunya sebagai pedoman bagi notaris, KUA, Disdukcapil dalam proses pencatatan dan pengesahan. Kemudian rekomendasi kedua, adanya sosialisasi dan edukasi hukum bagi masyarakat umum dan praktisi hukum mengenai hak dan prosedur pembuatan perjanjian perkawinan pasca nikah sesuai dengan putusan MK nomor 69. Dan yang ketiga, adanya rekomendasi mengenai sinkronisasi regulasi antara Undang-Undang Perkawinan, KHI, dan putusan MK, serta adanya harmonisasi prosedur pencatatan di instansi terkait guna memperluas perlindungan hukum istri dan pemenuhan asas keadilan. Kemudian kesimpulannya, yang pertama, dari penelitian yang saya ambil ini, paradigma hukum perjanjian perkawinan mengalami perubahan signifikan setelah adanya putusan MK nomor 69 ini.
perjanjian perkawinan tidak lagi terbatas dibuat hanya sebelum nikah, melainkan dapat dibuat kapan saja selama perkawinan berlangsung dan memberikan kepastian hukum yang lebih luas bagi pasangan suami istri. Kemudian, dari adanya perjanjian pascanikah ini, harapannya menjadi terbukti efektif menjadi instrumen preventif perlindungan hak ekonomi istri. Yang pastinya putusan MK nomor 69 ini sangat relevan dan penting dalam konteks keluarga modern, serta perlu didukung implementasi regulasi teknis yang komprehensif demi mewujudkan keadilan dan perlindungan istri. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait proposal skripsi yang telah saya tuangkan ke dalam PPT. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.